benar melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas segala nikmat berkat yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mencoba untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Kita seperti dicoba untuk dibawa ke sebuah percakapan yang terjadi bukan di dunia ini, tetapi di hadapan tahta pengadilan Allah pada saat yang agung dan menakutkan, sekaligus hari penghakiman. Di sana Yesus melukiskan bagaimana akan ada banyak orang, bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak orang yang datang kepadanya dengan penuh keyakinan dan bahkan kebanggaan. Dan mereka akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Mereka ini bukanlah orang-orang yang kelihatan jauh dari gereja, bukan juga orang-orang yang hidup sembarangan, melainkan mereka justru yang tampak dekat dengan pelayanan dan tampak seperti orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Tetapi yang membuat hati kita terguncang adalah tanggapan Yesus sendiri, yang terkadang tidak sesuai harapan oleh mereka. Dengan nada yang tegas dan terbuka, Yesus berkata, Aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, bukankah ini sebuah peringatan yang sangat serius bagi kita semua? Sebab ternyata tidak semua orang yang aktif dalam pelayanan, tidak semua orang yang melakukan hal-hal besar atas nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan yang lebih menakutkannya lagi, bahwa bisa jadi seseorang yang sepanjang hidupnya merasa telah bekerja untuk Tuhan, pada akhirnya akan mendengar perkataan yang menyedihkan itu. Aku tidak pernah mengenalmu. Oleh karena itu, hari ini kita akan dicoba untuk diajak untuk masuk dalam perenungan kita yang dalam dan jujur. Apakah hidupku Tuhan sudah sungguh-sungguh dikenal oleh Engkau? Bukankah hanya apakah aku tahu bahwa tentang Tuhan atau melakukan banyak untuk Tuhan, tetapi apakah aku hidup di dalam kehendak-Nya dan menjalin hubungan yang sungguh-sungguh dengan Dia? Firman ini justru menunjukkan kepada kita bahwa pengakuan iman yang diucapkan dengan mulut, meskipun kelihatan benar, belum tentu mampu mencerminkan keadaan hati seseorang dengan sungguh-sungguh. Menyebut Tuhan, Tuhan, ternyata tidak cukup. Karena iman yang sejati bukan hanya sesuatu yang terucap, melainkan sesuatu yang mengalir dari kedalaman hati yang tunduk kepada kehendak Allah. Kita bisa menjadi seorang yang terlibat dalam banyak kegiatan rohani, namun hati kita justru bisa jauh dari Tuhan. Karena motivasi kita bukan karena kasih dan ketaatan, melainkan karena keinginan untuk dihargai, dikenal, atau bahkan sekedar hanya kebiasaan kosong. Yesus tidak menolak pelayananmu, pelayanan yang sejati. Dia juga tidak menolak mukjizat atau pengusiran setan yang dilakukan oleh manusia. Yang dia tolak adalah pelayanan yang dilakukan tanpa dasar hubungan yang benar dengan Dia. Di mata Tuhan, pelayanan sebesar apapun menjadi sia-sia jika tidak dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Itulah sebabnya dia menyebut orang-orang tersebut sebagai pembuat kejahatan. Sebab di balik semua aktivitas keagamannya, ada hati yang tidak hidup dalam pertobatan dan ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mau mengakui bahwa ayat ini sesungguhnya mengguncang kita, bukan hanya untuk membuat kita takut secara buta, tapi untuk menunjukkan kita secara sadar bahwa yang ternyata yang paling penting dalam hidup orang percaya bukanlah seberapa besar karya kita, tapi seberapa dalam kita hidup dengan Kristus. Kita bisa menipu manusia dengan kata-kata yang manis, pelayanan yang megah, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan yang melihat hati kita dengan telanjang. Hubungan yang sejati dengan Tuhan bukanlah soal penampilan luarmu,
melainkan soal hati yang dibentuk dan dipimpin oleh Tuhan itu sendiri setiap hari, yang rindu untuk melakukan kehendak-Nya meski tidak dilihat orang lain, meski tidak dipuji oleh manusia. Oleh karena itu saudara-saudaraku semua, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah aku sungguh-sungguh Tuhan untuk hidup di hadapan-Mu? Apakah pelayanan yang kulakukan berasal dari kasih-Ku kepadamu? Atau karena jangan-jangan ambisiku untuk menyenangkan hati seseorang? Jangan-jangan kita terlalu sibuk bekerja bagi Tuhan sampai kita tidak pernah sempat berdiam diri bersama Tuhan. Kita bisa berkhotbah tentang Dia, mengajar tentang Dia, bahkan menyebutkan orang dalam namanya. Tetapi jika kita tidak mengenal hatinya dan tidak hidup dalam kehendak-Nya, maka pelayanan kita tidak akan dikenang oleh Tuhan Allah kita. Yesus ingin kita bukan hanya menjadi hamba yang bekerja, tetapi menjadi anak-anak yang tinggal dalam rumah-Nya. Ia mencari hati yang taat, bukan sekedar tangan yang sibuk. Ia merindukan kasih-Nya yang tulus, bukan sekedar aktivitas yang rutin. Dan satu-satunya jalan yang baik untuk kita lakukan adalah dengan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, dan hidup untuk menjalin komunikasi hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, dan ketaatan kita sehari-hari. Untuk itu saudara-saudaraku semua, jika hari ini kita menyadari bahwa selama ini kita terlalu mengandalkan pelayanan, popularitas, atau bahkan pekerjaan kita sendiri, maka inilah saatnya yang tepat untuk kembali datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, ajarlah aku untuk hidup mengenal-Mu, bukan hanya bekerja untuk-Mu, tetapi turut serta berjalan bersama-Mu. Jangan tunggu hari terakhir untuk mendengar kata-kata Yesus. Dengarlah suaranya sekarang ketika Dia masih dengan lembut mengutuk pintu hatimu, mengundang kita tinggal dalam kasih-Nya dan hidup dalam kehendak-Nya. Kiranya Tuhan mengasihani kita, melindungi kita, dan menjaga kita sampai kita kelak bertemu dengan Dia di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.